Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Medical. Salam sehat dari Medical Sumbagut. Selamat datang di podcast Health FM Health from Medical. Medical Sumbagut selalu berusaha untuk memberikan edukasi yang menarik dan tentunya up to date dengan isu kesehatan bersama saya Dr. Fani Akila. Pada episode yang lalu, kita telah membahas tema senyum itu menular. Yuk kita menjaga kesehatan gigi dari rumah. Nah, kali ini temanya pasti sangat ditunggu-tunggu sama teman-teman di medical, yaitu membahas kerja aman, jantung selamat, cegah henti jantung mendadak di tempat kerja. Sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya ahli di bidangnya ya. Nah, tentunya narasumber kali ini juga cantik, dan kemudian kita bakalan mendapatkan edukasi-edukasi dan tips-tips menarik yang bakalan dikasihkan Dokter Gita hari ini. Nah, kita sambut saja langsung Dokter Gita Anissa Raditra MCAT Cardio SPJP FIHA. Selamat pagi dokter. Pagi, Dokter Fani. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi gimana dok? Tadi dari sini lancar perjalanannya menuju sini? Ya, alhamdulillah lancar. Cuman tadi ada emergensi sedikit. Jadi lihat pasien dulu, baru lanjut. Oh, berarti dari rumah sakit ya dok? Dari ya? rumah sakit. Oh, begitulah teman-teman. Kegiatan Dokter Gita sebelum sampai di kantor kita tercinta ini, Dokter Gita menyempatkan hadir untuk melihat pasiennya dulu di tengah kesibukannya, tapi Dokter Gita masih sempat hadir untuk berbagi ilmu bersama kita semua di sini. Dokter, ya. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga ditunggu-tunggu pastinya. Tapi nanti dulu saya akan memperkenalkan dokter lebih dalam lagi dok. Dokter Gita sendiri merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Untuk sampai ke program dokternya ya dok ya. Terus Dokter Gita melanjutkan pendidikan magister kedokteran klinis dan spesialis jantung dan pembuluh darahnya juga di fakultas yang sama. Dan pada saat ini juga beliau sedang aktif di beberapa rumah sakit. Wow. Dan selain itu juga beliau sedang aktif menjadi pembimbing UKM PPD di FKU Sudok. Benar? Oh, udah nggak lagi. Oh, udah nggak lagi ya. Terus kemudian dokter juga mengajar di klinik UKDI, udah nggak lagi? Udah nggak sempet lagi. Semenjak spesialis jantung mengajar UKDI udah nggak lagi. Justru sekarang ngajar pendidikan klinis dokter di rumah sakit, kayak koas Nomensen di rumah sakit, atau kayak saya di Grand Med anak-anak fakultas Medistra. Oke. Dokter berarti masih aktif mengajar di Grand Medistra Bukpakam, dan kemudian apakah masih menjadi fasilitator dalam pelatihan keperawatan dok? Ya, kardiovaskular ya? Di tingkat dasar ya dok ya? Wah, teman-teman, keren sekali nih pengalaman-pengalamannya. Pasti Sobat Medical bakal menerima edukasi-edukasi dan tips-tips menarik lainnya dari Dokter Gita. Dan tidak lupa podcast kali ini didukung sepenuhnya oleh Rumah Sakit Mulyani Teguh. Oke, baik dokter. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas topik yang menarik pastinya saat ini dengan tema kerja aman, jantung selamat, cegah henti jantung mendadak di tempat kerja dokter. Karena pasti teman-teman kita juga bakalan sangat mengkhawatirkan kesehatan kita ya dok ya, apalagi teman-teman yang di lapangan kita saat bekerja pasti sangat mengkhawatirkan. Tentunya nanti pertanyaan dari saya itu banyak sekali dok, izin memberikan pertanyaan yang banyak dok. Pastinya narasumbernya akan memberikan masukan, edukasi, tips juga yang menarik untuk kita dok. Sebelum membahas ke pertanyaan yang lebih dalam dok, saya ingin bertanya yang simpel dulu dok. Yang dimaksud penyakit jantung itu apa sih dok? Oke, kalau kita cerita soal penyakit jantung itu banyak ya, luas. Mulai dari penyakit jantung koroner, penyakit jantung bengkak, ya gitu ya orang kenalnya, jantung bengkak, terus kemudian penyakit jantung bawaan, atau yang dikenal dengan bocor jantung ya, atau kelep jantung yang bocor, yang longgar. Nah, semua itu adalah penyakit jantung. Bahkan hipertensi atau darah tinggi. Nah, orang kan, saya nggak sakit jantung dok, tapi ternyata
selama ini tensinya 170, 150, itu sebenarnya sudah dicurigai menjadi penyakit jantung darah tinggi gitu. Jadi penyakit jantung itu luas sekali, ya kan? Bahkan ada orang yang sering gini, nggak ada sakit apa-apa. Kita tanya riwayat sakit ya biasanya. Ada sakit gak gitu kan, keluarganya, ayahnya nggak ada sakit apa-apa, tapi ditanya ayahnya masih ada, sudah meninggalnya bagaimana, tiba-tiba nggak ada sakit dok. Nah, dengan meninggal tiba-tiba tidak ada sakit yang diketahui, dicurigai juga penyakit jantung. Begitu teman-teman sobat medikal. Berarti penyakit jantung itu banyak ya dok ya, dan sangat luas ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dok. Seberapa beresiko sebenarnya henti jantung mendadak di tempat kerja itu dok? Oke, jadi kalau kita lihat cerita ya kematian jantung mendadak itu dari survei, ternyata data kematian jantung mendadak di terutama tempat kerja itu sekarang menduduki posisi yang makin naik ya, meningkat lebih hampir ke 6 sampai 10% ke atas, bahwa ternyata lebih banyak kematian mendadak jantung yang tidak selamat itu yang ada di tempat kerja dibanding yang di rumah sakit. Nah, itu menjadi poin atau perhatian kita semua bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang berbahaya gitu. Nah, jadi ya harus diperhatikan. Artinya aset terbaik dari sebuah perusahaan itu ya bukan ini tuh tapi si manusia itu sendiri, ya, SDM itu sendiri, pekerjanya itu sendiri. Jadi kasus henti jantung lagi meningkatnya ya dok ya? Iya, benar sekali. Baik, nah tetapi dok, kenapa kasus henti jantung itu bisa terjadi pada seseorang yang sedang bekerja dok? Nah, sebenarnya kalau kita cerita kasus henti jantung bisa pada siapa aja, nggak mesti seseorang yang bekerja. Tapi pada pekerja kantoran nih ya, maksudnya kita bilang pekerja yang duduk aktivitasnya kurang, itu resikonya semakin meningkat. Jadi ada silent killer kita bilangnya ya, maksudnya dia ada risiko utamanya pada pekerja ini. Misalnya yang pertama stres kerja. Jadi beban stres kerja itu hormon di tubuh tuh ada namanya kortisol meningkat. Nah, itu juga membahayakan untuk jantung. Terus kemudian ada yang lembur ya, atau shift malam, mungkin kalau beberapa bidang ada yang shift malam. Nah, itu juga mengganggu circadian rhythm, artinya jam kerja jantung, ya kan, itu berubah pastinya. Biasa dia malam tidur, istirahat, jadinya bangun. Itu juga menjadi faktor resiko, ya. Yang terakhir itu duduk, kurangnya aktivitas. Biasa kita kalau di kantor bisa duduk sampai 6 jam lebih ya, kira-kira ya, kurang lebih dari 6 jam tanpa ada aktivitas. Itu juga merupakan faktor resiko henti jantung mendadak, gitu. Jadi gimana teman-teman? Dengan dua pertanyaan yang sudah kita tanyakan langsung sama narasumber kita, itu udah mewakilkan pertanyaan kalian belum? Kalau belum, kalian boleh komen langsung ke Instagram dan TikTok kita. Pertanyaan kalian nanti akan dibantu sama tim untuk ditanyakan langsung sama narasumber kita. Dan jangan lupa tetap saksikan kita sampai akhir. Karena apa? Karena kita akan ada hadiah menarik untuk sobat medical yang sedang menyaksikan. Dan nanti syaratnya adalah boleh follow akun sosmed kita dari TikTok dan Instagram. Kemudian nanti kita akan share link di bawah ini. Kalian tinggal klik untuk mengerjakan soal yang telah kita sediakan. Nah, teman-teman yang beruntung dengan skor paling banyak itu ya pemenangnya. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Henti jantung mendadak ini apakah hanya terjadi pada usia tua saja atau bisa terjadi pada teman-teman pekerja yang usianya masih produktif dok? Oke, cerita henti jantung mendadak itu bisa terjadi pada siapa aja, baik usia tua ataupun muda. Dengan usia tua berarti resikonya juga pasti meningkat ya. Nah, tapi zaman sekarang kita nggak bisa cerita itu lagi, karena pola hidup anak-anak muda zaman sekarang ya mungkin sekarang udah mulai ke arah yang positif ya, cuman kita bandingkan dengan ya zaman dulu tuh misalnya anak muda jajanannya ya, makanannya, nah itu kan tidak sehat. Nah, itu menjadi faktor resiko seperti fast food, minum manis-manis ya, terus makan lemak-lemak, minyak-minyak, itu menjadi pergeseran dari usia tadi. Jadi mau muda ataupun tua sama-sama berisiko terjadinya penyakit jantung, khususnya henti jantung. Oke. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya. Nah, untuk masuk ke pertanyaan lebih dalam lagi nih dok.
Sebenarnya yang dimaksud dengan henti jantung itu apa sih, Dok? Dan apa bedanya dengan serangan jantung, Dok? Oke, kalau kita cerita henti, berarti henti jantung itu adalah jantungnya berhenti berdetak, iya kan? Mungkin kalau untuk orang awam ini juga semuanya harus bisa membedakannya. Jadi kalau kita ngelihat ada orang kayak seperti pingsan atau tidur, itu kalian harus raba nadi ya bahasa ini ya, nadi di leher ataupun di tangan lah yang paling minimal, tapi biasa lebih terasa di leher. Raba nadi di lehernya, ya kan? Masih ada detak tek tek enggak. Nah, kalau dia tidak ada detaknya, itulah yang kita sebut dengan henti jantung. Jadi dia tidak teraba nadinya. Nah, apabila itu terjadi di tempat kerja ataupun di tempat umum, yang pertama dilakukan adalah panggil bantuan, call for help. Jadi setelah kita pastikan ini pasien nggak ada, bukan pasien ya, teman atau siapa orang lain gitu kan, dipanggil-panggil, pak nggak bangun, kita raba nadinya nggak ada, kita langsung bantuan dulu. Atau kalau di luar negeri call 911 gitu ya. Di Indonesia berapa ya kodenya? 118 ya. Saya juga ya udah. Nanti pokoknya panggil, atau kalau di kantor itu kan pasti ada tuh bagian emergency-nya, code blue-nya atau emergency call-nya ya kan. Nah, biasa kan kita ceritain di kantor nih, langsung hubungin emergency call atau teman yang lain buat ngebantu. Begitu ada tanda-tanda henti jantung, semua teman-teman harus bisa pompa jantung dari luar. Itu yang membedakannya dengan serangan jantung. Kalau serangan jantung kita tidak perlu keahlian ini. Nah, keahlian pompa jantung dari luar ini itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Seringkali kejadian di tempat umum, dimanapun, itu harus bisa tekan atau pijat jantung dengan cara luruskan tangannya, ya kan, lurus gini. Terus kita bisa pijat sekitar secepatnya mungkin, atau kita bilang 30 kali dipijat, 32 kali bantuan nafas, atau kita bahasanya 30/2. Jadi kenapa butuh teman? Karena tadi butuh bantuan, nggak bisa sendiri. Kita pijat, tekan gini sampai 30 kali, baru 2 kali bantuan nafas gitu. Itu bedanya ya. Tadi kan kita cerita henti jantung. Nah, bedanya sama serangan jantung apa? Nah, kalau serangan jantung itu nadinya tadi masih ada, tapi pasiennya misalnya keluhan utama itu nyeri dadanya, terutama sebelah kiri, sakit dada sebelah kiri, menjalar, orang sering ngerasain masuk angin atau sakit lambung gitu ya, sakit mah. Nah, padahal itu merupakan salah satu tanda-tanda serangan jantung. Nah, itu bedanya. Serangan jantung ini kalau tidak diatasi, tidak segera dibawa ke rumah sakit ya, itu juga berujung menjadi henti jantung gitu. Berarti pelatihan di perusahaan itu perlu juga ya, benar, untuk pertolongan pertama ya pastinya. Iya, benar sekali. Kalau tadi kita cerita pijat, kalau di perusahaan pasti udah nggak asing dengan AED. Nah, alat AED ini adalah alat bantu untuk pada kasus henti jantung. Jadi kalau misalnya di perusahaan, saya tadi cerita-cerita ngobrol-ngobrol, ternyata khususnya Pertamina ini sudah melakukan pelatihan-pelatihan ya, jadi ya bagus lah gitu kan, udah aware semuanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Kalau boleh tahu apa penyebab henti jantung itu sebenarnya, Dok? Nah, kalau dibilang penyebab henti jantung kayak saya bilang tadi, seringnya 3 faktor pada pekerja ini. Yang pertama stres, ya, stressful pekerjaan. Yang kedua tadi jam tidur, kita bilang kita bergadang atau shift malam ya. Terus kemudian duduk atau kurangnya aktivitas. Nah, tapi ini semua bisa diatasi, artinya bisa dirubah dengan misalnya menerapkan tidak naik lift ya, atau naik tangga, itu jadi aktivitas. Atau misalnya kerja duduk berapa jam terus berdiri, senam ice breaking gitu ya, ada di sela-sela itu tetap ada aktivitas fisiknya. Dan yang tadi pola makannya, nah biasa sering pesen makanan gitu kan. Nah, itu mungkin bisa diganti jadi makanan yang sehat, minum yang berwarna udah diganti dengan air putih ya. Itu bisa mencegah, itu karena merupakan faktor resikonya. Dan yang terakhir yang pasti itu di kantor atau dimanapun kita harus melakukan pengecekan kesehatan berulang, itu udah pasti medical check up ya, khususnya biasa Pertamina saya dengar bagus ya, rutin pada pegawai-pegawainya melakukan MCU ya kan. Sering soalnya ketemu di Murni Teguh juga kan, bisa MCU pada pasien-pasien Pertamina gitu. Nah, buat teman-teman sobat medical nih yang belum MCU, bisa segera MCU. Kita tunggu
karena sudah panggilan kedua nih soalnya. Oh gitu ya. Oke. Dok, berarti henti jantung itu bisa tiba-tiba ya dok ya? Yap, benar Bisa tiba-tiba sekali. ya dok. Kalau ngomongin faktor resiko, yang paling sering tidak disadari oleh pekerja itu apa dok? Oke, kalau dalam faktor resiko penyakit jantung ini sebenarnya yang pertama kalau secara teori ya, usia pasti, ya kan. Tapi usia ini nggak bisa kita ubah artinya. Terus kemudian jenis kelamin. Jadi laki-laki itu berisiko lebih tinggi sakit jantung dibanding wanita, kecuali wanita yang sudah menopause, karena tadi masalah hormon estrogen itu melindungi tubuh, melindungi terutama wanita ya dibanding pria. Terus kemudian faktor risiko yang bisa diubah apa? Pola hidup tadi, makanan berlemak, terus rokok. Ya, faktor risiko yang sering itu saya ketemu anak muda, faktor risikonya untuk serangan jantung ataupun henti jantung adalah rokok. Ya, merokok, terus kemudian hipertensi, ya, hipertensi, sakit darah tinggi, dan gula, diabetes. Itu merupakan faktor risiko yang paling sering dijumpai dalam penyakit jantung. Gitu. Baik, teman-teman, itu udah dirangkum sama dokter nih. Berarti kita harus merubah pola hidup juga ya dok ya, untuk mencegah penyakit jantung dini ya dok ya. Dan kemudian dok, ini pertanyaan bukan untuk pekerja aja, tapi untuk kita juga ya dok ya. Seberapa perlu dan seberapa penting kita cek tensi dok? Oke. Gitu. Nah, kalau kita ditanya seberapa perlu, seberapa penting cek tensi, itu tergantung apakah pasien atau si orang tersebut menderita penyakit hipertensi atau tidak. Kalau dia menderita hipertensi, mungkin paling tidak sebulan sekali udah cek tensi, kontrol ke dokter, datang untuk memberikan obat. Dengan situ kan dicek tensinya, denyut jantungnya diperiksa. Nah, tapi kalau pada yang tidak ada faktor risiko, artinya selama ini aman-aman, minimal ya setahun sekali kayak saya bilang, medical check up tadi. Di situ kan sudah all ya, semuanya diperiksa. Nah, kalau ada gejala, misalnya kita lihat kita lagi misalnya di kantor, terus ada kliniknya nih ya, kayak di sini ya, kliniknya bagus, yang nggak ada salahnya kita seminggu sekali atau sebulan sekali main untuk sekedar cek tensi, nggak apa-apa. Jangan takut malah jadi sakit gitu kalau periksa ya, biasa takut MCU nih, takut jadi ketahuan gitu kan, takut nanti malah jadi sakit, stres. Nah, sebenarnya mindset itu yang harus dirubah. Kita atau diberikan fasilitas untuk memeriksakan kesehatan bukan dicari sakitnya, tapi dipastikan tidak sakit. Jika sakit pun agar diobati lebih dini, karena makin cepat diobatin makin lebih baik hasilnya. Ya, dok, benar. Wah, teman-teman, Sobat Medical, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat ya melalui beberapa pertanyaan saja. Kita sudah dapat beberapa jawaban menarik yang kita udah jadikan bekal nih untuk menjaga pola hidup sehat ke depannya. Nah dok, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada kaitannya dengan lingkungan kerja dok. Apakah stres tadi dokter udah menjelaskan singkat, tapi saya mau menggali lebih dalam lagi. Stres akibat kerja itu mempengaruhi penyakit jantung dok? Oke, jadi benar sekali, stres. Kenapa ya? Tapi bukan stres ringan ya. Artinya semua orang dalam hidup ini nggak mungkin ya nggak stres ya, pasti ada stres. Tapi stres yang berlebihan, yang tidak bisa dikelola. Jadi kalau dalam slogan jantung itu kita ada cerdik, ya kan? Cerdik itu kayak cek kesehatan rutin, ya kan? Kelola. Terus yang terakhirnya K-nya itu adalah kelola stres. Jadi bukan kita hilangkan stresnya, tapi kita kelola. Nah, kenapa? Karena hormon kortisol tadi dalam tubuh, kalau dia meningkat, merusak pembuluh darah jantung. Nah, itulah yang bisa menyebabkan lemak-lemak menempel. Nah, itulah yang akhirnya nanti bisa menyebabkan penyakit jantung koroner 1. Nah, kalau misalnya tertutuplah pipa, kalau kita cerita koroner ini kan pipa. Tertutuplah pipa ini, ya kan, pipa pembuluh darah jantung ini, nggak nyampe darahnya ke jantung, ya kan, nggak bisa jantung sebarkan ke seluruh tubuh, maka ujung-ujungnya berhenti jantungnya, henti jantung. Listrik ya, kalau misalnya kita cerita, listrik di rumah padam. Jadi kalau henti jantung tuh listriknya padam. Karena apa? Pipa atau kabelnya tadi sumbat, putus atau kita bilang. Akhirnya tidak dapat aliran, jadinya henti jantung. Gitu, itu faktor risiko stres. Tapi bukan berarti, jadi nggak boleh kasih tugas nih ke karyawan gitu ya. Enggak, cuman ada namanya batasan. Kalau
si kita individu itu merasa burnout, ya stres gitu, itu waktunya kita untuk rehat, ya, ambil jeda. Bukan berarti jadi nggak produktif dong dok kalau ambil jeda, enggak, itu untuk menetralkan kembali pikiran. Jadi ambil waktu untuk istirahat sebentar, setelah itu kemudian lanjutkan. Dan pola hidup sehat dengan olahraga. Kalau kita olahraganya rutin, pikiran itu akan lebih sehat. Hormon kortisol tadi pun tidak gampang naik dia. Kalau dikasih stres sedikit, lebih chill orangnya, lebih santai gitu. Oke. Jadi tadi ada dokter menyinggung soal olahraga ya dok. Nah kalau olahraga sendiri, anjuran untuk teman-teman sobat medical, berapa lama sih minimal dok sehari? Oke, sebenarnya kalau kita cerita personally gitu kan, kalau kita mau tahu berapa sih anjuran olahraga kita dalam sehari, kemampuannya gitu ya, itu kita sebenarnya baiknya itu namanya treadmill dulu, treadmill test ya. Biasa pasien-pasien MCU ya, MCU ke Murni Teguh itu biasa saya selalu kasih notes, olahraganya sekian boleh. Ibaratnya kayak saya ada beberapa pasien yang boleh olahraga kompetitif, ada yang non kompetitif. Jadi setiap jenis olahraga setiap orang pun berbeda-beda. Nah nanti dia ada batasan heart rate atau denyut jantung ya. Kalau zaman sekarang sih udah pandai ya, semua pakai smartwatch ya. Udah ada batasannya. Nah nanti dari situ bisa dihitungkan. Nah tapi dok kalau kami belum sampai di MCU nih, belum ada nih treadmill gitu kan, gimana? Nah minimal ini artinya kita hitung rata ya, 30 menit. 30 menit ya, minimal 30 menit seminggu 3 kali dengan olahraga yang sedang, intensitas moderate. Nah itu minimal secara pukul rata. Tapi kalau secara personally harus kita treadmill karena beda-beda setiap orang. Ada yang boleh olahraga angkat besi, ada yang nggak boleh gitu. Jadi semua olahraga bagus, ya kan? Bukan salah olahraganya, tapi seseorang ini harus benar mengetahui mana olahraga yang cocok buat dia. Kayak misalnya saya sering dengar ada yang katanya tadi ya, ada pegawai yang berenang terus tiba-tiba meninggal gitu kan. Padahal kan berenang sehat dok gitu ya, tadi saya dengar di sini. Jadi bukan salah berenangnya, tapi kemungkinan dia belum medical check up. Biasanya pada pasien misalnya ada lubang di jantung ya, kita bilang lubang kecil PFO ya, itu biasanya kalau dia berenang terlalu dalam itu kan nggak bagus buat kesehatan jantungnya, nggak dapat oksigennya bisa. Atau misalnya emang pada pasien yang udah ada penyempitan koroner gitu kan, saat tidak dapat oksigen yang selama ini udah keluarnya sedikit pipanya udah sempit, waktu dia tidak mendapatkan oksigen dia jadinya tertutup, itulah jadinya serangan jantung. Atau yang lebih parah misalnya penyakit aritmia, henti jantung, itu pun ada batasan-batasan olahraganya. Baik, kalau ngomongin henti jantung dok, ada nggak sih dok pekerjaan tertentu yang lebih berat resikonya terkena henti jantung dok dibandingkan pekerjaan yang lain gitu? Oke, sebenarnya semua pekerjaan ada risikonya untuk henti jantung, tapi biasanya pekerjaan yang misalnya berhubungan dengan kelistrikan gitu kan, biasanya korslet atau setrum itu juga bisa bikin aritmia, bisa secara artinya dia udah sehat, dia nggak ada masalah, tapi kena aliran listrik bisa ya kan. Atau pekerjaan yang duduk aja, tadi ya kita bilang ya, kebanyakan duduk kurang olahraga, ya seperti itu. Jadi semua resiko dalam bekerja itu memiliki resiko untuk henti jantung. Artinya kita emang harus kontrol, cek tadi faktor resiko. Kadang dia keluarganya udah ada faktor resiko, jadi pekerjaan yang ringan pun bisa aja menyebabkan henti jantung gitu. Baik dokter, tadi kita juga udah banyak ngebahas soal pelatihan-pelatihan, penanganan awal. Misalnya nih dok, ada rekan kerja kita di sini yang tiba-tiba kolaps, apa yang harus kita lakukan dok? Oke, kalau misalnya nih teman sebelah ya, meja sebelah gitu, tiba-tiba ada yang pingsan, henti jantung gitu kan, yang pertama kali panggil dia, kita cek dulu ya kan. Yang kedua adalah yang tadi saya bilang raba, semua harus bisa meraba nadi karotis, kita bilang ya, nadi di leher ya kan. Mungkin sekarang teman-teman bisa ngeraba nih, jadi kerasa nih masih, yang berdetak gimana, yang nggak berdetak gimana. Nah itu raba. Yang kedua, setelah itu kita tetap panggil bantuan. Ya, panggil bantuan, terus kemudian pompa jantung kayak saya bilang tadi. Ya, bantu pijat 30 kali tekan, terus 2 kali bantuan nafas. Dok, tapi semenjak era Covid bantuan nafas nggak boleh ini ya gitu. Ya, benar.
Jadi kalaupun rasanya meragukan, ya bantuan nafas boleh di skip, pompa aja terus, minimal bisa pompa. Itu bantuan hidup dasar, itu penting buat semua orang. Nah, kemudian kan biasa kalau kayak di kantor tuh ada bagian kesehatannya ya, dokternya pasti ada ya, tenaga medisnya, tenaga medisnya gitu. Itu ya langsung dipanggil karena akan memberikan bantuan yang lebih advance ya. Kita akan bantu dan segera bawa ke rumah sakit. Tapi yang pasti harus bisa pijat jantung dari luar untuk henti jantung. Nah, dok jauh nih rumah sakit, ya kan? Nggak ada nadinya, ambil AED segera, ya kan? Alatnya pasti di kantor-kantor deket lah ya, ada ya, langsung dipasangkan. Nanti baca iramanya. AED ini nggak mesti medis, orang awam, umum juga bisa menggunakannya. Nanti di petunjuk di AED-nya tuh udah jelas ya, yang mana yang harus pencet shock, mana yang nggak pencet shock. Nanti kalau dia bilang shock, nanti alatnya nyetrum karena henti jantung itu butuh aliran listrik ibaratnya gitu ya untuk menghidupkan kembali jantungnya. Sedangkan kalau dia bilang yang non shockable artinya dia butuh kita pijat, kita pompa itu. Oke, sebentar ya dok, kita mau mengingatkan teman-teman sobat medical lagi. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh ke narasumber langsung, silakan komen di bawah melalui akun sosmed kita di TikTok maupun di Instagram. Nanti bisa DM juga, nanti teman-teman di sini akan bantu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian yang akan kita langsung tanyakan kepada dokter. Baik dokter, kita akan tanya lagi ya dok ya. Boleh. Dokter, untuk pencegahan, langkah sederhana apa yang harus kita lakukan dok? Oke, untuk pencegahan itu pertama ya pasti pola hidup sehat, merubah habit di kantor ya. Misalnya ya tadi saya bilang menggunakan tangga, prefer lebih menggunakan tangga daripada naik lift ya, kecuali emang ada masalah kesehatan lainnya ya. Terus kemudian biasakan setelah misalnya 30 menit peregangan atau berapa jam sekali sebelum 6 jam itu berdiri. Ice breaking tadi ya kan. Terus kalau misalnya makanan tadi ya, minumannya lebih pilihlah air putih. Perbanyak minum air putih sebelum penyakit jantung. Nanti pasien-pasien jantung protes nih, dokter kalau saya disuruh batasi air putih, ini podcast kok malah nyuruh minum air putih. Nah, jadi sebelum disuruh batasin minum air putih, harus minum air putih yang banyak. Nah, kalau sudah sakit jantung, air putih itu menjadi batasan. Iya. Itu pola hidup lah dirubah semuanya, dibangun kebiasaannya ya dok ya. Bener, olahraga, makan yang sehat ya dok ya. Sama tadi kalau udah merasa burn out, istirahat, take a break dulu. Oke dok, kalau gitu bagaimana sih dok menciptakan lingkungan kerja yang heart friendly menurut dokter? Oke, mungkin bisa dibangun ya, artinya misalnya dalam suatu komunitas nih, dalam suatu bidang kantor gitu ya, mungkin kita bikin setiap hari hari olahraga gitu kan, terus janji tidak jajan boba-boba atau kopi, tapi kami nggak bisa dok kalau nggak kopi gitu kan. Boleh coba belajar mengurangi susunya sama gulanya, yang salah bukan kopinya tapi tambahan-tambahannya. Nah, kopi, matcha, teh itu boleh dengan batasan tertentu, tapi jangan maksudnya manfaatnya itu jangan dikurangi dengan memberikan gula-gula lainnya gitu. Kopi susu mungkin ya agak lebih minimal lah dibanding yang lain, tapi sebisa mungkin belajar minum tanpa gula dan susu gitu. Oke dokter, nih kita udah banyak dapat informasi-informasi mengenai pola hidup, pelatihan-pelatihan yang harus kita ketahui di lingkungan kerja, terus pencegahannya, kemudian banyaklah hal yang baru kita dapatkan hari ini. Dan teman-teman, sudah ada pertanyaan yang dilemparkan ke kita melalui sosmed kita? Boleh dibantu? Oke dok, ini pertanyaan dari TikTok dok. Apakah GERD bisa menyebabkan serangan jantung dok? Katanya. Ini viral ya, sempat viral ya sebelumnya ya pembahasan tentang ini. Ya, jadi GERD itu nggak bisa menyebabkan serangan jantung. Ya kemarin sudah ramai juga itu di sosial media ya mengenai ini. GERD nggak bisa menyebabkan serangan jantung. Namun emang GERD itu memiliki gejala yang mirip
dengan sakit jantung, serangan jantung. Sering kan kita bilang masuk angin, ya kan? Ya. Karena emang lambung itu posisinya di sebelah kiri, berdekatan dengan jantung. Saat jantung sakit, kayaknya sakit lambung nih, karena posisinya sama di kiri. Jadi penjalaran nyerinya itu sama, lambung dan jantung, karena Nyeseknya posisinya juga ya, menyesek sebelah kiri, ya kan? Terus dibilang masuk angin karena menjalar ke belakang, terus Punggung kalau ya, Dok. dipijit katanya sendawa-sendawa gitu ya. Nah, itu emang mirip sekali dengan sakit jantung atau lambung. GERD dengan jantung itu mirip. Tapi yang namanya GERD itu namanya gastroesophageal reflux ya. Jadi itu sebenarnya naiknya asam lambung karena kelepnya longgar. Jadi berbeda sekali dengan penyakit jantung. Penanganannya juga jauh berbeda. Jadi kalau ada teman-teman yang punya gejala kayak lambung, sudah minum obat lambung, sudah berobat ke dokter lambung ya, dokter penyakit dalam, dan tidak dinyatakan sakit itu ataupun sudah diobatin tapi tidak juga kurang, ya jangan ragu untuk pertama kali periksa namanya EKG, ya, periksa listrik jantung. Itu sangat penting sekali untuk dasar apakah benar kita ini GERD atau jantung. Nah, setelah dari EKG kan ketemu tuh sama spesialis jantung. Dari situ baru nanti dievaluasi gitu. Jadi beda ya, beda saluran, beda beda penanganan, namun mirip-mirip gejalanya ya, Dok. Ah. Baik, gimana Sobat Medikal? Udah banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Ini ada lagi sepertinya, Dok. Oke. Pertanyaan dari Instagram, Dok. Dulu saya pernah RBB. Iya, sebelah kanan. Namun sekarang tidak lagi nampak pada saat MCO, Dok. Itu penyebabnya apa ya, Dok? Dan pencegahannya apa? Boleh dijawab, Dokter. Oke. RBBB, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu itu namanya Right Bundle Branch Block. Ya, RBBB itu masalah kelistrikan jantung. Nah, itu didapat dari EKG yang kayak tadi saya cerita ya. Nah, dari EKG itu bisa aja beberapa orang tanpa keluhan memiliki gambaran RBBB. Apakah ini normal, Dok? Bisa saja ini varian normal. Artinya nggak apa-apa gitu. Banyak orang yang akan RBBB. Ada yang ya nggak akan hilang, beberapa kali MCU juga. Ya kan, misalnya datang tuh ke Murni Teguh kan, Dok saya RBBB. Tahun depan Dok saya RBBB. Iya, ini emang akan terus RBBB. Ada yang beberapa seperti itu. Ada yang hilang. Gimana, Dok, pencegahannya? Jadi ada namanya peletakan lead EKG, bisa itu mempengaruhi ya kan gambaran RBBB ini. Terus yang kedua ya emang bawaannya seperti itu, nggak apa-apa. Ada dokter yang nulisin misalnya saat MCU ya langsung normal gitu aja ya, selesai, nggak dideskripsikannya ada RBBB-nya. Ada yang mendeskripsikan tapi nggak ada yang salah. Yang bermasalah jika dengan RBBB ada keluhannya misalnya nyeri dada, sesak nafas, karena ini RBBB ini bisa menjadi gambaran sakit jantung koroner, bisa, tapi bisa juga bukan, atau bisa juga penyakit jantung bawaan, atau satu lagi sakit paru-paru, jantung paru ada juga. Jadi harus ditelaah. Pencegahannya kalau ternyata sudah dibuktikan itu emang RBBB yang normal, ya nggak ada, pola hidup sehat aja seperti biasa. Namun kalau yang tadi ada masalah, itu baru kita kasih pengobatan. Treatmentnya. Langkah selanjutnya ya treadmill. Setelah EKG RBBB, treadmill. Nanti dari treadmill dia dijelasin lah sama dokter jantungnya. Pola hidup juga harus ada yang dirubah ya, itu Dok, udah pasti ya, pola hidup. Tadi kan saya bilang paru ya, rokok itu juga pengaruh. Ataupun asap rokok ya, kadang mungkin yang pasif ya, Dok. Iya, bukan si penderita yang merokok, tapi suami atau orang di rumah itu juga berpengaruh. Oke, Dok, ada pertanyaan dari teman-teman Sobat Medikal nih. Dari TikTok atas nama Nomira. Kemudian pertanyaannya, Dokter mau tanya apakah orang yang hipertiroid dapat menyebabkan penyakit jantung, Dokter? Boleh dijawab, Dok. Oke, ya ini juga menarik ya pertanyaannya. Emang benar ada penyakit jantung tiroid ya, atau biasanya mengganggu kelistrikan dari jantung. Jadi pada pasien tiroid, hipertiroid, biasanya emang dari sejawat penyakit dalam atau endokrin itu mengkonsulkan ke jantung. Karena biasanya ada masalah gangguan kelistrikan, bisa. Tapi apa semuanya? Enggak semuanya. Beberapa itu yang harus dilakukan beberapa pemeriksaan lebih lanjut. Yang tadi EKG. Nah, secara tidak langsung pun penyakit tiroid ini memberikan obat yang mengontrol denyut jantung, rate control.
ya biasanya bisa propanolol gitu ya, atau lebih tepatnya propanolol kalau di tiroid ya. Kalau di jantung kita lebih seringnya yang beta blocker, bisoprolol gitu. Oke dokter, masih banyak pertanyaan nggak teman-teman? Masih ada? Masih ada ya dokter? Ya. Ini pertanyaan dari saya. Banyak sekali orang awam menyebutkan pasang ring gitu kan dokter. Nah, ketika dia sudah memasang ring sekali, kita harus kontrol berulang untuk memastikan ring itu dalam kondisi baik. Itu berapa lama sih dok? Oke, sering ya pasien pasang ring, pasang cincin atau stand. Nah, kalau pada pasien sudah memasang cincin ring ini, emang kontrolnya wajib sebulan sekali minimal kontrol. Artinya kalau sudah memasang ring ini, emang kita akan mengkonsumsi 1 obat minimal untuk seumur hidup. Ya, jadi ya minimal sebulan sekali itu kontrol. Nah, untuk check up lebih lanjut mungkin bisa 6 bulan atau 1 tahun sekali. Biasa pasien-pasien Murni Teguh itu kita kalau udah setahun paling lama ya, itu kita treadmill kan, kita cek ulang. Selain EKG bisanya treadmill, atau kalau emang ada gejala, ada yang artinya perubahan dari EKG-nya, itu kita akan ya kateterisasi ulang. Tapi nggak semua ya, nggak semuanya seperti itu. Tergantung gejala, karena yang namanya pasang cincin itu sama dengan baru lagi. Ibaratnya gini, saya sering bilang, Ibu, Bapak, pasang ring ini kan buatan manusia. Yang buatan Tuhan aja Ibu bisa sumbatin. Gimana yang buatan manusia? Jadi ya bisa aja sumbat kembali kalau tadi pola hidupnya belum baik gitu. Berarti walaupun udah pasang ring, kita harus tetap rajin-rajin kontrol ya dok ya. Namanya ada alat di dalam, kan ada masa berlakunya ya dok ya, dia di dalam. Enggak ya. Kalau pasang ring itu nggak ada masa berlakunya. Dia sudah menjadi daging, istilahnya gitulah ya bahasanya. Dia akan menjadi tubuh kita, nggak perlu takut. Lebih serem orang pasang susu. Tapi dia harus diganti bolak-balik enggak nggak perlu diganti. Lebih kalau orang pasang susuk meninggal harus dikeluarin ya gitu kan. Nah, kalau ring ini nggak kayak gitu. Dia sudah menyatu menjadi bagian dalam tubuh, tidak perlu di apa-apain lagi. Dia akan ada di situ membersihkan kayak paret yang sumbat dibersihkan. Nah, terus dipasang pagar. Nah, supaya jangan sumbat lagi. Tapi kalau sampahnya terus masuk terus, misalnya makanan yang nggak bagus, ya tetap bisa sumbat lagi gitu. Yang paling kita lebih takut lagi kalau sumbat lagi, sumbat di semua tempat. Udah pasang ring nih, sumbat lagi, sumbat semua tempat, nggak akan bisa dipasang ring lagi. Itulah kita lanjut ke namanya operasi bypass atau kayak CABG ya. Kayak di Murni Teguh ini kan udah bisa ya untuk operasi bypass di rumah sakit kita. Nggak usah jauh-jauh lagi, dulu orang jauh-jauh ya, pergi ke Pineng, ke luar negeri. Nggak usah, karena di Medan sendiri di Murni Teguh udah cukup bagus ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, kita tunggu pertanyaan selanjutnya dok dari TikTok. Dari papanya Q, bagaimana cara mengelola stres menghadapi atasan yang suka buat kerja yang nggak nyaman dokter? Curhat ya dok ya? Iya. Oke. Nah, kalau ini agak personal ya, takut juga nih saya nih. Lebih ke mencobai Mbak Namira kayak psikolog ya dok. Psikolog bener. Nah, jadi kalau kayak gitu ya emang kelola stresnya. Kita kan nggak bisa buang stres itu. Nggak mungkin jawabannya ya pindah bagian atau ganti atasan, itu kan nggak mungkin ya segampang itu jawabannya. Ya itu kelola stres. Mindful ya, kayak mana ya, olahraga dengan olahraga kita alihkan. Kita kerja ya emang fokus untuk bekerja, setelah itu olahraga, makan sehat. Biasanya orang yang pola hidup sehat nih, olahraga, makan sehat, katanya emosinya lebih stabil, gitu. Jadi mungkin bisa dengan itu. Kalau udah lebih lanjut lagi mungkin tadi jumpai Mbak Namira ya untuk konsultasi gitu. Masih ada teman-teman, masih ada satu lagi ya dok ya, sebentar. Kita ingetin kalian harus tetap berada di sini karena di akhir acara kita akan ada hadiah menarik untuk kalian semua yang beruntung. Nah, caranya gampang sekali, ikutin kuis yang kita share di TikTok dan Instagram, linknya nanti bisa diklik. Ada pertanyaan di situ, kalian jawab pertanyaan yang ada di situ. Nanti beberapa orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah dan tim kita akan menghubungin kalian. Oke dok. Ini pertanyaan terakhir dari Instagram, Herman MN83, aduh kayaknya kenal ini.
Dok, mau tanya kalau VO2 maksimal 47 kira-kira bagus nggak ya dok? Nah, ini ribet nih jelasinnya. Karena nggak bisa dengan VO2 max aja. Kita harus lihat semuanya. Ini biasa kan kita dapat dari dari apa namanya? Kita namanya kayak semacam treatment exercise test. Terus kita keluarkan nanti hasil dari VO2 max-nya. Oh, oke. Nah, jadi nanti baru bisa kita edukasi. Saya nggak berani ngejawab dengan satu data ya. Mungkin bisa DM personal, kayaknya kenal sama Dr. Fanny, nanti kirimkan data-datanya. Nanti bisa saya bacakan. Tapi nggak boleh dengan satu itu semuanya. EKG-nya dikirimkan, hasil treatmentnya dikirimkan. Mungkin kalau ada spirometrinya juga boleh dikirimkan. Nah, itu personal ya dia. Nanti bisa kirim aja. Oke. Nanti aku jelasin. Nanti kita konsul ke dokter ya, Boleh, lebih tepatnya. boleh. Oke dok, gimana nih? Sobat Medical udah banyak masukan-masukan ilmu-ilmu baru nggak dari obrolan kita hari ini sama dokter Gita. Nah dok, terakhir lah dok, pesan dokter yang ingin disampaikan kepada pekerja nih, agar peduli lagi kepada kesehatan jantungnya. Gimana dok? Oke, jadi pesan saya ya emang pertama kita harus sadar batas kemampuan kita. Artinya misalnya kayak tadi saya bilang kalau udah burnout istirahat. Terus yang pertama kita screening, itu pertama. Sebelum kita bekerja, saya bertahun-tahun ya, tapi nggak pernah screening. Yang pertama itu screening, ya artinya MCU rutin harus diperiksakan. Terus difasilitasikan dari kantor pastinya biasanya ya. Nah, terus kemudian dapat hasilnya, ikutinlah langkah selanjutnya apa yang dianjurkan oleh dokternya. Nah, kemudian ya tadi rubah pola hidup ya. Artinya habit dalam sebuah lingkungan kerja itu penting. Kita bangun habit yang baik, ya kan, vibes yang positif ya. Kalau kata aja anak zaman sekarang, lingkungannya nggak boleh toksik gitu ya. Nah, itu dibangun. Dan yang terakhir ya tadi kelola stres, udah pasti gitu. Oke, teman-teman, kita udah mau mulai nih quiz kita. Teman-teman boleh akses melalui akun Instagram dan TikTok kita. Ada link dari tim kita yang kita udah share. Udah share? Oke, boleh diklik teman-teman. Di situ ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab dan skor terbaik nanti kita beri hadiah yang menarik juga. Oke, dokter. Kita sambil menunggu mereka mengerjakan soal kuis kita, saya mau bercerita lagi dok, pengalaman-pengalaman seru apa dok yang udah dokter dapatkan selama spesialis jantung ini ya dok ya? Udah berapa tahun dok sebelumnya spesialis jantung? Kalau spesialis jantung itu saya tamat 2023. 2023. Nah, kejadian-kejadian dan kasus-kasus menarik boleh dokter ceritakan ke kita dok, yang berhubungan sama lingkungan kerja mungkin pasiennya yang mungkin ada karena tekanan pekerjaan, stres dan lembur, itu kan mempengaruhi ya dok ya, mungkin ada kasus-kasus kayak gitu juga dok. Yang dokter tangani. Yang menarik itu biasanya yang pasien MCU ya. Biasa pasien MCU misalnya datang ke Murni Teguh tuh merasa tidak terima dengan hasil MCU-nya. Bahkan ini misalnya dia MCU di tempat lain gitu kan, terus datang ke saya untuk gimana sih dok, ini kok gini, saya nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, itu yang menariknya, kemarin itu ada yang tidak ada keluhan, masih muda, faktor resikonya hanya satu, merokok. Iya kan? Saya nggak ada ini, nggak ada hipertensi, nggak ada semuanya, tapi merokok, iya merokok. Faktor risikonya merokok. Itu salah satu, sekarang udah sering sih, salah satu pasien termuda, ya kan, yang dapeti dari jantungnya itu emang ada sumbatan, curiganya, masih curiga nih kan dari EKG, lanjut ke treadmill, masih positif juga, akhirnya dengan berat hati kateterisasi, ya kan. Nah, kateterisasi, dianjurkannya kateterisasi dari kantornya gitu kan. Nah, akhirnya dia kateterisasi dan ada sumbat, bener ada sumbatnya, tapi tidak terima juga masih. Jadi kan bisa menolak ya untuk tidak dipasang ring tadi, cincin tadi kan bisa menolak ya kan. Nah, dia menolak dipasang cincin, gitulah ibaratnya. Nggak mau dia pasang cincin karena dia nggak ngerasa sakit, tapi dari gambar kateterisasi sudah terlihat emang ada sumbatan. Jadi dia menolak, dia nggak mau, akhirnya dia tuh takut pasang ring karena takut nggak boleh kerja lagi sama perusahaannya. Saya bilang enggak kok, banyak, yang penting
kan nanti kita buat fit with notes, artinya dia boleh bekerja lagi gitu kan. Nah, tapi harus dipasang, kalau enggak berbahaya. Yang kita tahu adalah, yang kita takutkan adalah henti jantung tadi. Nah, akhirnya dia tidak mau, ya sudah gitu kan, ya kita nggak bisa paksa. Terus kemudian beberapa waktu lagi gitu kan, ternyata dia datang lagi dengan keluhan. Artinya kalau dia dari awal saat MCU itu sudah memutuskan mau, itu kan artinya lebih cepat dia pulih kembali kan. Akhirnya dia datang dengan kondisi yang lebih berat. Kondisi yang lebih berat, ya kan, sampai ibaratnya dia nggak bisa ngambil keputusan lagi, ya keluarganya yang ambil keputusan, barulah dia mau pasang. Artinya gini, yang awalnya mungkin nggak ada keluhan itu saat ditemukan, artinya kan ini dia beruntung ya, misalnya kerja di perusahaan dan perusahaan itu aware sama karyawannya gitu kan, itu merupakan hal yang bagus. Jadi jangan sampai terlambat, karena emang serangan jantung itu malahan iya ya, benar. Dok, ya? Karena yang paling sedih justru kalau dia nggak tahu kalau dia ada masalah jantung, pasti dia hidupnya seperti biasa. Terus yang paling serem itu olahraga, kemudian jadinya meninggal saat olahraga. Oke teman-teman, Dok tadi ngebahas rokok, bukan cuma untuk pekerja, ini untuk keluarga kita juga, Dok. Bener. Rokok sama vape itu gak ada jauh beda ya, Dok ya. Jadi berarti vape dan rokok pun harus dihindarin ya, Dok ya. Oke teman-teman, kita udah dapat kesimpulannya. Kita harus memperbaiki pola hidup menjadi pola hidup yang sehat, kurangin merokok, harus rutin olahraga, makan makanan yang sehat juga, perbanyak minum air putih. Betul. Ya, Dok. Sebelum kata dokter tadi, air putih pun harus dibatasin. Nah, buat teman-teman sobat medikal, sudah pastikan kalian sudah ikut kuis kita, karena ada hadiah menarik menanti kalian. Dan nggak terasa, Dok, kita udah masuk sesi terakhir nih, dengan banyak pertanyaan yang udah kita jawab untuk teman-teman bekal teman-teman pekerja nih, Dok. Nah, seputar kesehatan jantung, dari tadi apa itu penyakit jantung, terus gejala-gejalanya, pencegahannya, terus tips-tips yang menarik juga yang udah dokter berikan ke teman-teman sobat medikal. Pastinya sobat medikal juga udah bersiap nih untuk memperbaiki pola hidup yang menjadi pola hidup yang lebih sehat ya, Dok ya. Nah, oke, nah, dokter, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir ke sini di tengah kesibukan podcast kali ini. Jadi lebih menarik karena kita mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Mulni Teguh untuk turut berperan dalam episode kali ini. Dan terima kasih juga kepada sobat-sobat medikal yang telah hadir menyaksikan episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Nah, seperti janji kita, Dok, di akhir acara kita ada salam nih untuk menutup acara ini. Namanya salam Sebusepro, Dok. Oke, dokter tadi masih ingat? Oke. Sebusepro, sehat, bugar, semangat, produktif ya, Dok ya. Oke, boleh kita hadap kamera, Dok. Sama-sama. Salam Sebusepro, sehat, bugar, semangat, produktif. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.